Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Kepada sahabat muslimin dan muslimat, alhamdulillah, kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran kita Syarh Masail Jahiliyah, yang mudah-mudahan darinya Allah beri manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Qala tanaqulu fil iqra'i wal iqrar. Kontradiksinya pada diri mereka dalam menetapkan dan persamaan itu mengingkari. Qala Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala al-mas'alatu al-thalithatu wa thalathun imkanuhum ma aqarru anna dinihim kama fa'alu bi hajjil bayt. Qala ta'ala man yarghabu an millati Ibrahim illa man kariha nafsah. Berkata Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, permasalahan yang ke-33, pengingkaran mereka terhadap yang mereka sendiri telah menetapkannya dari hal dalam agama mereka, sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap ibadah haji, ibadah umum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dalam firman-Nya, barang siapa atau tidaklah ada yang membenci ajaran Nabi Ibrahim kecuali dia telah memperbodoh dirinya. Baik. Qala Allah rahimahullah, ini pembahasan kita selanjutnya pada malam ini dari kitab Syarh Masail Jahiliyah. Kita masuk poin yang ke-33. Dari sekian banyak hal-hal yang telah menjadi budaya dan tradisi pada masyarakat jahiliyah, masyarakat yang sangat keras permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya masyarakat yang sudah dimurkai oleh Allah dan juga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terus-menerus kita ingatkan bagaimana kata penyair Allah tu syarra dari syarrin walakin likawaqihi fa innahu man lam ya'rif syarra min al-khairi wa
Nabi, aku mempelajari keburukan bukan untuk menenggelamkan diriku padanya, tapi aku mempelajari keburukan agar aku bisa menghindarkan diriku dari masukku. Barang siapa yang tidak mengetahui antara baik dan buruk, maka potensi yang terbesar dia akan jatuh pada yang buruk. Demikian kita mempelajari budaya dan tradisi masyarakat jahiliyah, tujuan utamanya adalah agar menghindarkan diri kita jangan sampai berperilaku seperti perilaku mereka yang telah menjadi budaya dan tradisi mereka. Ya. Dan secara khusus terkait dalam masalah agama akidah. Ini permasalahan selanjutnya yang telah menjadi budaya dan tradisi pada mereka. Bahwa pada diri mereka itu hadir senantiasa ada kontradiksi, pertentangan pada diri mereka sendiri. Selalu beda antara pengakuan dengan perbuatan. Itu masyarakat jahili. Dan tak tahu bahwa masalah ini mereka lakukan pada masalah mendasar dalam agama. Kalau masalah jual beli, masalah muamalah masih bisa ditoleransi. Dan kalau masalah prinsip dalam agama, ini luar biasa. Yaitu di antara hal yang menunjukkan main-main dalam baik. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kepada kita. Al-Yahud yad'una, orang-orang Yahudi mengklaim, mengaku diri mereka adalah Ibrahim alaihissalam, bahwa mereka berjalan di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai saat ini Yahudi sejak sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, mereka berbangga-bangga dengan mengaku bahwa mereka adalah pengikut Nabi sampai saat ini. Kalau di bahasa Latinnya dengan nama Abraham. Abraham itu bahasa luar. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan ya, perhatikan ini teman-teman. Karena saya terus terang membahas ini di beberapa tempat terkait dengan Palestina sebenarnya. Ada jamaah yang rancu dalam penjelasan saya. Ini saya tegaskan. Kalau kita berbicara secara nasab, apa nasab? Keturunan. Bukan masalah agama, keturunan. Ya, garis keturunan. Maka orang-orang Yahudi sampai saat ini memang mereka adalah orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka membangga-banggakan ini benar. Kalau secara nasab Nabi Ibrahim dari mereka dari Nabi Ibrahim. Bahwa Yahudi, penamaan Yahudi, jadi antara asal penamaan Yahudi ya, yang merupakan penamaan yang diambil dari nama Yahuda. Yahuda ini adalah anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak anak dari Ibrahim. Atau harus punya wawasan ini teman-teman. Tidak mudah diperintirkan oleh orang di luar sana. Atau harus punya wawasan yang tidak secara global. Dan Yakub disebut dengan juga Israel. Maka artinya anak, kalau disebut Bani Israel, maka itu artinya apa? Anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jelas kalau secara nasab. Paham? Kalau secara nasab benar. Ya. Sehingga kata para ulama, maka Nabi nomor jauh di Palestina atau di Ghairiha minal bilad, semua yang ada di hari ini di Palestina atau di selain Palestina dari berbagai negeri, itu semua yang mereka
menisbahkan mereka adalah bangsa Yahudi, semua mereka itu termasuk yang disuruh oleh Allah setiap menyebutkan ya Bani Israel. Ya Bani Israel dalam Al-Quran termasuk mereka. Mereka termasuk khitab yang disuruh dari kalimat ya Bani. Paham tidak? Paham tidak? Kenapa ya Bani Israel termasuk mereka? Karena mereka keturunan dari Yakub. Kalau diurutkan. Baik. Jadi setiap yang merupakan bangsa Yahudi, teman-teman, barakallahu fikum, semua termasuk yang disapa oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat ya Bani Israel. Ya. Sampai hari ini. Ya, sebagaimana diperjelas oleh para ulama, sejumlah ulama, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullah taala sendiri. Ya. Ini kalau perhatikan teman-teman, kalau ini pembahasannya terkait dengan nasab. Ada jamaah yang saya Ustaz, kok Ustaz bilang Nabi Ibrahim termasuk mereka? Benar, kalau secara nasab itu kita nggak ingkari. Ya. Kalau bicara tentang nasab, kalau bicara agama, baru jelas. Beda. Ketika penyebutan Yahudi yang tadinya kalau secara histori hanya penyandaran kepada Yahuda anaknya Yakub. Tapi bentuk masa penamaan Yahudi menjadi sebuah agama. Lain lagi ceritanya. Nah, kalau penyebutan Yahudi sebagai agama jelas Nabi Ibrahim tidak termasuk kepada mereka sama sekali. Ini harus tahu untuk bahwasan ini, jelasan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri memperjelas dengan sangat tegas bahwa Nabi Ibrahim tidak termasuk dari Yahudi. Maksudnya Yahudi sebagai agama. Allah firman di surat Al-Imran ayat 67, maka Ibrahim Yahudiyyan wa Nasraniyyan, lakin kana hanifan musliman. Ibrahim bukanlah Yahudi, bukan orang Nasrani, akan tapi beliau hanif, yang lurus, lagi muslim, beliau muslim. Ya. Bahkan ya, Allah sebutkan bahwa Nabi Yakub yang mereka bangga-banggakan itu ya, mewasiatkan kepada mereka anak keturunannya untuk masuk atau beragama Islam. Itu wasiat Nabi Yakub. Ingat teman-teman, di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 132. Ya, ini harusnya orang-orang Yahudi saat ini pegang ini, tapi karena dasarnya mereka sudah percaya sama Al-Quran. Kenapa percaya sama Al-Quran? Tahu sebabnya? Apa sebabnya? Karena itu orang Nabi Muhammad, itu soalnya. Bukan di kalangan mereka. Dalam ayat tersebut, wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan dan anak keturunannya dan juga Nabi Yakub telah mewasiatkan anak keturunannya dengan mengatakan bahwa sungguh Allah telah memilih bagian agama, maka janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam. Itu jelas wasiat dari Yakub. Ya, dari Yakub. Sebenarnya orang ini wawasannya lagi bahwa orang Yahudi itu tidak mau terima karena aku dibawa dari rumah. Itu aja soalnya. Bukan soal benar tidak isi Al-Quran. Kalau isi Al-Quran sebagian besar mereka percaya benar. Jadi teman-teman, pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Yakub merupakan putra dari Ibrahim adalah kedustaan. Tidak bisa dibenarkan secara syariat. Pengakuan mereka keturunan Yakub, pengakuan mereka Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka ini tidak bisa dibenarkan secara syariat. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri yang mendustakan pengakuan tersebut. Nah, ini akan dibahas. Kata saya saudara konsep. Wah, antara mereka itu, lihat, ini salah satu contoh betapa mereka mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ketika berubah kita di masa Nabi SAW berubah yang tadinya ke arah Masjid Aqsa berubah ke arah
Al-Ka'bah. Ya. Maka ke arah Ka'bah yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim, maka mereka betul-betul mengingkari hal itu. Waliyadzubillah. Mereka mengingkari kiblat kalau ke arah pada Ka'bah itu dibuat oleh nenek moyang mereka. Yang harusnya mereka nikmat, tapi mereka yang mendirikan. Gitu ya. Itu kok. Karena ada tambahan. Ada saudara lain. Orang Yahudi ada kiblatnya dalam ibadah. Nasrani juga pertanyaan yang sama. Ada kiblat bagi mereka dalam ibadah? Jawabannya kalau secara wahyu dalam Taurat dan Injil tidak ada perincian arah kiblat. Karena untuk agama Yahudi dan Nasrani yang ada kalau ada perhitungan kiblat itu hanya semata-mata ijtihad ulamanya mereka, bukan berdasarkan wahyu. Maka sebagian mereka mengatakan bahwa kiblat yang mereka arah di Jerusalem, di Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, Al-Quds. Jadi kalau secara wahyu dari kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak ada rincian arah kiblat dalam ibadah mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau istiqbalul al-kitab di qiblatihim lam yakun min jihatil wahyi wa tawqif min Allah. Maka an masyhura minhum wa jihad. Arah kiblat yang ada kitab itu tidaklah berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan penetapan dari Allah sebagaimana kita Islam. Ya, Islam kiblatnya pertama berdasarkan apa? Dalam Al-Quran. Ya, akan tadi mereka menentukan kiblat berdasarkan musyawarah dan ijtihad ahli ulamanya mereka. Jadi sebenarnya Nabi juga mereka mengingkari. Nabi juga mereka mengingkari. Toh ada kiblat mereka ke Palestina atau ke Masjid Al-Quds itu juga bukan berdasarkan wahyu. Kalau mau pikir berdasarkan akal sehat. Baik, selanjutnya kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, karena mereka tidak mengakui kasih, tidak melakukan haji yang merupakan ajaran agama Nabi Ibrahim. Mereka mengingkari menghadap ke arah kiblat. Mereka mengakui itu adalah kebenaran dan sesungguhnya Ka'bah adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Ibrahim adalah yang pertama kali membangun bangunan Ka'bah itu dengan dasar perintah dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah berfirman bahwa Ibrahim maka baik. Dan ingatlah, bagi kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim di tempat Baitullah Al-Hajj 26. Dan juga Allah berfirman, orang-orang ingat apa ini? Wa yarfa'u Ibrahim al-qawaid minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, ini membangun Ka'bah. Artinya Ka'bah pasti sudah disepakati, tidak ada yang Indonesia hari ini bangunan yang didirikan oleh siapa? Yang mestinya mereka sudah loh. Ya. Dan bahkan kalau mereka menggunakan akalnya, mestinya mereka mengklaim dong, apa itu ada milik kami. Ya, karena tapi boleh dong, tapi dasar karena wali di bawah Nabi Muhammad. Nah, itulah kolornya orang Yahudi. Pokoknya benar nggak benar kalau yang dibawa oleh Muhammad pasti salah. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu kan. Ini masalahnya lalu saya jelaskan. Ya, seperti misalnya ini, kalau bukan dari mereka, apapun yang dia bilang, pokoknya salah. Kalau ada yang bilang kantum, Al-Quran itu 30 juz, salah. Walaupun dia bilang Al-Quran itu 30 juz, salah. Kenapa? Karena bukan golongan mereka. Dia akan menerima kalau ngomong ini siapa? Segolongan dengan mereka. Itulah yang begitu. Makanya teman-teman, antum jangan kagum. Ketika Eropa sekutu-sekutunya Yahudi bergabung dengan mereka menyerang Palestina. Dari ke Australia, katanya mereka sekarang mulai meninggalkan Yahudi. Gitu ya. Itu permainan aja lah ya sebenarnya. Bergabung sama satu tujuan aja. Apa tujuannya?
memusnahkan Islam dan Muslimin, itu aja. Selain itu pasti mereka selalu bermusuh-musuh. Maka Ka'bah adalah bangunan yang didirikan oleh Ibrahim dengan perintah Allah. Ka'bah adalah kiblatnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan akan tetapi mereka justru mengingkari hal ini. Sebagaimana juga haji yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka mengingkarinya. Padahal bersama dengan itu mereka mengklaim bahwa mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Iya orang Yahudi teman-teman. Sebagian mereka bahkan menamakan mereka dengan nama Abraham. Betul-betul mereka berbakar dengan Nabi Ibrahim. Bapak mereka, nenek moyang mereka, itu berbakar kan Nabi Ibrahim ini. Maka kalau bersama dengan itu, ya, mereka lagi memang hukum Muhammad ini ya, kunci permasalahannya. Akan tetapi karena kebencian mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang membuat mereka mengingkari itu semua. Masya Allah, Nabi kita Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Ka'bah, maka Ka'bah itu merupakan peninggalan Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Dan salat mengalir kepadanya, haji, umrah juga menujunya. Ini semua merupakan ajaran Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Dan mereka orang-orang yang menyandarkan diri kepada Nabi agamanya Nabi Ibrahim. Sementara bersama dengan itu justru mereka mengingkari syiar yang paling besar di dalam agama Nabi Ibrahim ini. Maka ini bukti nyata betapa kontradiksinya orang-orang Yahudi. Untuk mengatakan Ka'bah itu bangunan Nabi Ibrahim sebenarnya tidak hanya dari Al-Quran. Orang semua dari dulu. Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Ka'bah sudah ada sebelum hadirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul sebenarnya tidak ada aspek atau sisi untuk mereka mencari Ka'bah meninggal Nabi Ibrahim. Nanti karena memang yang menolong Nabi Muhammad. Mereka telah menutup hati mereka kata. Ini apa tradisinya bangsa Yahudi. Kemudian ditutup di paragraf terakhir, teman-teman Syekh Shalih Fauzan memberi nasihat kepada kita semua, kaum muslimin di masa ini, agar tidak meniru gaya hidup mereka yang kontradiksi dalam beragama. Nah, kalau tidak sesuai dengan selera. Kata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, wa mithlu hadza, dan semisal ini pula setiap orang yang menyandarkan kepada Islam lalu kelakuannya sama. Dan saya tambahkan dengan tegas. Saya katakan bahwa demikian juga sama hukum dengan budaya masyarakat jahiliyah yang telah kita bahas ini bagi yang mengaku-ngaku dirinya pengikut Rasulullah, pengikut Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata kalau pada amalannya bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan gaya hidupnya Yahudi. Sama. Kalau Yahudi mengaku ikut Nabi Syahid, tapi amalannya bertentangan Nabi. Beda antara mengaku dan perbuatan. Orang mengaku ikut Nabi Muhammad, mengaku termasuk majelis Rasulullah, mengaku keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Tapi ternyata pada amal perbuatan sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Ya, contoh yang saya sebut. Ya, mereka menolak, bagian menolak hukum-hukum Islam. Seperti orang yang mengatakan saya Muslim. Tapi ternyata amalannya tawaf di kuburan. Dia tawaf di kuburan. Saya ada. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling banyak melakukan amalan tawaf di kuburan? Bukan, agama apa? Muslim. Apa yang dibikin Muslim seperti di negeri ini? Yang paling banyak melakukan tawaf di kuburan siapa? Umat Islam. Yang mengaku dia Muslim. Yang mengaku dia berikut siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas mengikuti gaya beragamanya siapa?
Dia orang muslim sementara dia bertawaf di kuburan. Dia dari Tuhan berdoa, minta ke kuburan, mencari keberkahan di kuburan, mengusap-usap kuburan. Ini semua ada. Ini semua. Jadi Sulawesi itu ada kuburan Syekh Yusuf. Soal saya pernah melewati seperti ini. Yang datang ke sana politikus mencari jodoh. Iya, jodoh. Ngapain kesana? Dapat perempuan kesana. Gitu. Baik, semua orang ada kesana. Itu pun kuburan Syekh Yusuf kan terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan di Sulawesi, ada yang mengatakan di Sunda, ada yang mengatakan di Afrika. Luar biasa. Betul terjadi ini. Yang melakukannya Muslim. Muslim bukan. Baik, tapi kalau kita dikatakan padanya, hadza syirkun, ini merupakan syirik akhi. Ya. Bahkan justru dia akan terus melakukannya. Dan bahkan dia akan membenci orang yang melarangnya. Maka ini semua kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, terbukti kontradiksi dalam pengakuan. Mengaku beragama Islam, bersama dengan itu dia menyelisihi syiar yang sangat agung dalam Islam, yaitu tauhid. Maka teman-teman barakallahu fikum, mari kita berusaha untuk meluruskan antara pengakuan dengan amalan. Mengaku cinta Rasulullah SAW, tapi amalan justru bertentangan dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Apa ini? Yahudi, cara beragamanya orang. Kalau mau boykot Yahudi, bukan hanya materinya, tapi karakternya mereka juga mesti dijauhi. Baik, ini permasalahan yang ke-33. Selesai, kita pindah ke masalah yang ke-30. Kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Tentang bahwa setiap golongan mentazkiyah, menganggap dirinya lah yang paling suci, yang paling benar, tidak ada selain. Qala al-mu'allif bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaih, al-mas'alatu al-rabi'atu wa thalathun, inna kulla firqatin tad'i annaha najiyah. Fa'adahumullahu biqawlihi قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله من أسلم وجهه لله وهو محسن. Berkata Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah, permasalahan yang ke-34 yang telah menjadi budaya dan karakter masyarakat jahiliyah, bahwa setiap kelompok mereka itu mengaku bahwa mereka yang paling selamat, mengaku mereka yang paling benar, maka Allah dustakan mereka. Allah berfirman, katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti-bukti kalian jika kalian benar-benar benar. Dan kemudian Allah menjelaskan siapa yang benar dengan firman-Nya, namun justru mereka yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan dia berbuat kebajikan. Al-Baqarah. Baik, ini permasalahan yang ke-34. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bahas pada pertemuan kali ini. Permasalahan yang ke-34. Angkuhnya mereka, karakter Yahudi, angkuh. Dan inilah karakternya iblis. Mereka. Iblislah yang pertama kali memiliki sifat merasa paling benar. Ya tidak? Pada peristiwa apa? Peristiwa apa? Perintah sujud kepada Nabi. Baik. Jadi ternyata dengan kata lain Yahudi ini mengikuti gayanya siapa? Na'udzubillah min dzalik. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala.
min masail ahli jahiliyah, termasuk permasalahan maksudnya Islam budaya dan karakter masyarakat jahiliyah, bahwa setiap golongan ini mati. Nyala. Nyala. Bahwa mereka setiap golongan mengaku bahwa dialah yang paling benar. Selain mereka batil. Ya, walaupun ada di Yahudi dan Nasrani, dan yang seperti ini ada di bangsa Yahudi dan Nasrani. Juga kitabnya membahas masalah jahiliyah, budaya tradisi jahiliyah. Sekarang saya tanya tuh, kenapa sering yang diangkat Yahudi dan Nasrani? Bukan kita bahas kita masalah jahiliyah, masyarakat jahiliyah. Kenapa sering diangkat Yahudi dan Nasrani? Karena di kota Nah, yang saya tanya apa kaitannya dengan masyarakat jahiliyah? Tergantung paham kita. Kalau ditanya, kan masyarakat jahiliyah, masalah masyarakat jahiliyah, kenapa harus diangkat Yahudi Nasrani? Lah, ini nggak tahu penjelasan saya. Enggak. Hah? Enggak keluar Pak. Hah? Bukan itu. Apa relasinya yang Nasrani dengan masyarakat jahiliyah? Apa? Jahiliyah itu dia ingat teman-teman. Yahudi dan Nasrani adalah komunitas yang terbesar di masyarakat jahiliyah itu. Karena saya sering. Kalau namanya masyarakat dunia, jahiliyah, paling tidak ada 4 golongan besar di masyarakat jahiliyah. Siapa aja? Yahudi, Nasrani, musyrikin Arab, kenapa? Majusi. Itu yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Ingat teman-teman kalau Allah begitu. Ya. Kalau sekarang nggak ada masyarakat jahiliyah. Kalau saya sebutkan yang terbanyak, yang terbanyak sekarang besar ya penduduknya. Maka jangan kenapa di penjelasan saya dinukil Yahudi, Nasrani. Jadi sebenarnya kalau kita kembali dan ke dasar pembahasan bahwa penyebutan Yahudi dan Nasrani di kitab ini pertama dikenal Yahudi dan Nasrani di zaman itu. Jadi jangan langsung masuk geser ke zaman sekarang, bisa jadi beda, paham? Tapi tentu ada warisannya. Yahudi dan Nasrani juga akan jauh dari nenek moyangnya. Paham ini? Paham? Jadi kenapa sering dinukil Yahudi dan Nasrani di kitab ini? Kata Yahudi dan Nasrani adalah komunitas yang paling besar di masyarakat jahiliyah. Ini termasuk komunitas, teman-teman. Kita. Baik, termasuk budaya masyarakat jahiliyah bahwa setiap golongan di antara mereka itu senantiasa mengaku bahwa dirinya yang paling benar. Selain mereka batil. Ini ada pada masyarakat Yahudi dan Nasrani. Dan yang semisal dengan mereka, Allah berikan bahwa dia berbulan jannah illa man kana yu'minu bil nasara. Mereka berkata, tidak akan bisa masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Mereka membatasi juga hidayah itu untuk bisa masuk ke dalam surga hanya bagi orang Yahudi dan Nasrani, kata mereka. Teman-teman, bahwa itu hanya di bawah sini dijelaskan sesuai konsep. Ya, setelah itu, ya, kalau kita perhatikan sesuai konsep langsung mengkiaskan ke zaman kita. Saya katakan sedikit bahwa sebelum masuk penjelasan sesuai konsep yang mengkiaskan hal ini ke zaman kita. Ini adalah karakteristik masyarakat jahiliyah yang merasa dirinya yang paling benar. Nah, karakter ini teman-teman barakallahu fikum, berarti saya di situ sebuah gambaran sedikit. Sangat ditentang oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya, ya kita akan masuk penjelasan nanti, menerangkan bahwa yang benar itu adalah mereka dengan ciri tertentu, bukan dengan golongan tertentu. Kalau mau langsung kesimpulannya,
Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang golongan ini, golongan itu, golongan itu. Hah? Allah tidak bahasa ini, bahasa ini, bahasa itu. Bukan. Tapi yang disebut karakternya. Setiap yang berkarakter ini, dia semua di dalam Allah dalam Allah. Artinya, Allah langsung membaca karakter yang menguasai tadi. Untuk jangan sama sekali diwariskan, diikuti oleh orang belakangan. Merasa dirinya yang paling mulia dengan golongan tertentu, nasab tertentu, tempat tertentu. Enggak sama sekali. Nabi pernah dengan tegas beliau berdiri di tempat yang tinggi, menyebut nama pamannya, menyebut nama suaminya, Fatimah, tidak semuanya sama sekali. Dia dapat Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi mengatakan, "Saya Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku akan bawa." Katanya, menunjukkan bahwa tidak ada kemana bersama sekali. Kalau tidak, bertakwa. Ya, tidak ada berkoyak sama sekali kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Oh, seperti ini. Nah, sekarang kan ada orang lagi menganggap kalau gadis keturunan tertentu sudah paling mulia. Jadi, dari itu, dari dulu, ya, sakit mari ya. Wow. Kita masuk, kata kita mau jelas. Semisal itulah golongan-golongan yang menyimpang di zaman ini. Setiap kelompok yang mengaku dirinya adalah yang paling benar, selain kelompoknya batil. Ya. Setiap kelompok yang mengaku dirinya yang paling selamat. Allah Nabi SAW yang dianggap yang diikat dengan sabda Nabi SAW. Setelah kaum hukum bagi atas wasudainya berkata, "Kulluhumullah illa wahidah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Itu saya juga menjelaskan, saya jelaskan. Sebagaimana saya tegaskan penjelasan di sini di bawah tempat. Teman-teman kalian, kita harus sunnah. Nah, saya jadi juga usaha kita yang ada ketika membawa hadis ini tidak pernah mengatakan kita tidak hadis ini. Dan kalau juga jangan seperti itu. Jadi kita membawakan hadis ini jangan pernah ada perasaan kita yang menginginkan hadis ini. Karena sebagian pihak menuduh, ya seperti seorang dai di Surabaya itu. Ketika Ustaz kita mengangkat hadis ini, seakan-akan dia menuduh. Itu mereka kalau bawa hadis ini menganggap bahwa mereka yang terlalu selamat dari hadis tersebut. Saya yakin tidak ada seorang pun ustaz kita ketika bawa hadis ini dia menganggap bahwa dia adalah kita tidak pernah ada. Baik, kita pernah menghadirkan rasa itu di bawa hadis. Kita menyampaikan Allah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua selamat tidak selamat sama tidak. Semua kesalahan tidak bersama kita adalah hantu. Tidak ada jaminan bahwa kita yang paling selamat. Tidak ada jaminan itu. Kita semua sama. Tapi kita mewakil menyebutkan keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak tambahan penjelasan bahwa apa yang melakukan Nabi tidak ada. Mungkin tidak kalau ada yang harus kita jelaskan itu. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah menjelaskan tanda-tanda golongan yang selamat tersebut. Ketika Rasul bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maksudnya golongan yang selamat itu. Maka Nabi SAW menjawab, maka ada alaihi wa ashabihi. Setiap dia berada pada apa yang aku berada padanya dan juga demikian para sahabat. Lihat di sini. Perhatikan pertanyaan Nabi. Rasul bertanya apa? Iya, ya Rasulullah. Nah, ini kata-katanya istifham, kata-katanya yang dituju untuk akhir. Pada asalnya, kalimatnya yang dituju untuk mestinya kalau ditanya mana, jawaban asalnya adalah menyebutkan orangnya ini dan ini. Tapi ternyata Nabi ditanya dengan kalimat seperti ini bukan orang yang berjawab. Jadi, siapa yang Nabi jawab? Atau bagaimana jawab Nabi? Nabi menjawab dengan sifat. Jadi, apa sifatnya? Setiap dia berada
kepada apa yang kamu berada padanya dan juga akan. Jadi nggak jawab yang namanya orang yang kalau umat kalau enggak. Nanti kalau kita ini tidak. Yuk bayangkan. Kalau Nabi menjawab golongan tertentu, apa nasibnya kita? Jadi tidak. Kalau Nabi menjawab golongan tertentu, selesai kita. Nggak ada golongan tertentu sama. Sedangkan itu tuh yang selesai. Jadi benar tidak? Pasti golongan. Pasti. Bahwa Nabi SAW menjawab dengan jawaban apa? Menjelaskan apa? Sifat. Bukan menjelaskan apa pertanyaan, jadi itu dari pertanyaan adalah itu tidak. Tapi Nabi tidak menjawab. Bayangkan kalau Nabi menjawab dengan orang, maka selain orang itu berarti akan selamat. Baik. Karena itu Allah beriman di ayat tadi. Kul aku. Dia ini teman-teman. Coba perhatikan ayat 5 tadi. Berharap untuk sholikin ketika Yahudi, Nasrani, mereka yang menyembah itu mengklaim dirinya paling benar. Apa firman Allah kepada mereka? Kul hatu burhanakum. Katakan kepada mereka, datangkan bukti. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahkan semata, tapi Allah menuntut buktinya apa? Yang Allah dituntut adalah bukti sifatnya. Yahudi mengatakan, Yahudi adalah yang paling berhak masuk ke dalam surga. Seakan-akan Allah ingin bertanya, buktikan kalau kita sekalian layak masuk surga. Allah tak menyalahi, bahwa mungkin Yahudi masuk surga, tak begitu. Tapi Allah bertanya, apa buktinya kalau layak masuk surga? Sehingga yang dituntut adalah penjelasan. Allah enggak, ya kalau kita mau sederhanakan penjelasannya, syariat tidak dengan subjektif, tapi kepada objektif. Paham ini bahasanya? Paham tidak? Paham tidak? Jadi nggak paham lagi. Hah? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan datangkan buktinya, kalau kalian memang berhak untuk masuk ke dalam surga, Allah tidak langsung menyanggah Yahudi nggak mungkin masuk surga. Tidak langsung seperti itu. Tapi Allah menuntut apa buktinya? Bahwa kalau seandainya memang buktinya benar, memang berarti Yahudi layak masuk surga, kan begitu. Tapi nyatanya memang mereka nggak punya bukti. Jadi kesimpulannya bahwa yang benar itu bukan diukur dengan orang, golongan tertentu, tapi karakter, sifat. Paham tidak? Paham ini? Ya, subjektif bukan subjektif tapi objektif. Baik. Sampai di mana tadi? Baik. Oleh karena itu Allah firman, katakan bukti bila kalian memang benar. Maksudnya datangkan dalil, bukti apa yang kalian ucapkan bahwa tidak akan bisa masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Karena ini hanya sebatas pengakuan. Dan pengakuan itu tidak diterima kecuali dengan ada buktinya. Oleh karena itulah Allah berfirman setelahnya menjelaskan. Justru ya man aslama yang berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah dan dalam keadaan berbuat baik. Aslama wajhahu lillah, kata Syekh Shalih Fauzan, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya mengikhlaskan agama karena Allah dan ya selamat dari kesyirikan. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan, maksudnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebajikan yang paling utama. Tidak ada kebajikan lebih dari itu. Barang siapa yang terpenuhi padanya dua syarat ini, dialah yang layak masuk surga. Dan barang siapa yang jauh darinya dua syarat ini, atau salah satu darinya, maka dia pasti masuk neraka. Walaupun dia mengaku dia termasuk penghuni surga. Nah ini teman-teman, barakallahu fikum. Sekali lagi ya, penjelasan mana yang benar, mana yang salah, kalau kita ingin menjelaskan untuk wujud orangnya, maka yang pasti urutan pertama Nabi dan Rasul. Tidak ada keraguan. Paham? Tidak ada keraguan. Nabi dan Rasul kalau ingin menjelaskan orangnya. Jelas, pasti. Kemudian para sahabat dan yang mengikuti mereka, itu pun kalau memang disepakati tidak ada penyisihan. Para sahabat misalnya. Para sahabat itu betul-betul dianggap benar, pendapat mereka menjadi hujjah dan dalil, kalau tidak ada
penyelisihan di antara para sahabat. Paham? Paham ini? Untuk mengatakan yang paling benar kalau secara orang, maka para nabi dan rasul. Sudah ada keraguan dalam masalah ini. Selainnya, kata Imam Malik, kulluna radun wa mardudun alaih. Setiap kita bisa menolak dan bisa ditolak. Paham ini? Maka teman-teman, barakallahu fikum, dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan ini, hafizahullah taala, pelajaran bagi kita. Jangan pernah ada rasa kitalah yang paling benar kalau dari sisi golongan. Tapi kalau dari sisi syariat harus. Misalnya nih, kita mengikuti sunnah Nabi, jenggot. Sebelah potong jenggotnya. Kita mengatakan yang memelihara jenggot karena mengikuti sunnah Nabi itu yang benar. Paham? Menganggap benar karena agama, bukan karena golongan. Hal ini boleh, jelas, harus bahkan. Nggak boleh kita mengatakan, saya nggak merasa benar. Ini jangan adil. Paham? Paham ini? Kalau yang kayak gini harus. Tapi kalau secara golongan, tidak boleh ada rasa itu. Bahwa kita, ya, kelompok di KTB yang paling benar. Kita pengikut kajian Ustadz ini yang paling benar. Tidak boleh yang sebelumnya. Kalau mengukur secara individu, nggak boleh seperti itu. Golongan ke apapun itu nggak boleh. Apalagi yayasan segala macam. Ya. Partai apalagi. Oh, kalau partai pasti potensi terjadi. Pasti kalau partai pasti potensi terjadi. Kenapa kalau anggota partai yang merasa partainya nggak baik, ngapain dia di situ? Ya tidak, pasti dia akan meloncat, khianat ke partai yang lain, yang duitnya lebih banyak. Ya tidak, rahasia umum itu. Baik, di penghujung kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, ya, sampai akhir ayat, ini adalah metode beragama yang selamat. Yang barang siapa berada di atasnya, dialah yang selamat. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana ala mithli ma ana alaihi washabi." Ya, setiap orang yang berada pada yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Dengan ringkas kata, setiap orang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Itulah yang selamat. Tanpa menentukan siapa orangnya, siapapun itu. Ya. Maka jangan pernah teman-teman ada perasaan di jiwa, kelompok kita lah yang paling benar, kelompok kita lah yang paling selamat. Jangan. Baik. Inilah ketentuan dari sunnah Nabi. Dan ayat ketentuan dari Al-Quran. Ya, bahwa barang siapa yang menginginkan surga, maka hendaknya dia berserah diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memperbaiki amalannya, yakni dengan sesuai sunnah Nabi, dan dia menjauhi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah Allah turunkan dan penjelasan dan keterangan darinya. Wallahu taala alam bisawab. Selesai kita dari penjelasan masail jahiliyah yang ke-34. Ngetahui bihadul qadar. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan atau bertanya, silakan. Ada teman-teman yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan istiqomah kepada kita semua sampai maut menjemput, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khawatimah. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.